kembali berjumpa dalam sekolah minggu online. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Walaupun saat ini kita masih belum bisa berkumpul di gereja, tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa melakukan sekolah minggu online. Kita masih bisa beribadah bersama. Dan saat ini kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh melaksanakan sekolah minggu online. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman. Engkau yang memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, sahabat yang selalu ada untuk kita ketika kita dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Ada Satu Sobatku. Mari adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan semangat. Yuk! Sesuatu yang membuat kita merasa sedih dan putus asa. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Saat ini kita mau lakukan satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Jalan mana yang harus ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fepi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Fepi. Tuhan, bukalah hati kami, buka telinga kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh sungguh-sungguh. Sertai Tuhan di dalam kami mendengarkan firman-Mu, mampukan kami untuk fokus dan menerima apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Kami berserah dan memohon penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakan untuk adik-adik ya. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, "Siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu." Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Nah, adik-adik, renungan kita hari ini adalah Daud menjadi raja atas Israel. Dari cerita yang sudah kakak bacakan tadi, ya, Daud menjadi raja itu setelah Saul dan anak-anaknya meninggal dalam peperangan melawan orang Filistin di pegunungan Gilboa. Nah, jadi saat mendengar hal itu, hati Daud itu sedih sekali. Karena bagaimanapun juga Saul dan Yonatan itu adalah keluarganya. Ya, apalagi Yonatan, anaknya Saul itu adalah sahabat yang paling dekat sama Daud. Ada apa-apa Daud cerita sama dia. Intinya kayak soulmate gitu ya. Nah, tetapi waktu mendengar kabar itu, di saat yang sama ia juga merasa bahwa inilah saatnya ia harus bangkit memimpin bangsa Israel. Tetapi walaupun begitu, ia tetap meminta persetujuan dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi raja atas suku Yehuda. Nah, tetapi waktu itu juga tak hanya Daud ternyata yang jadi raja. Kenapa? Karena ternyata Saul mempunyai anak namanya Isboset. Dia pun juga diangkat menjadi raja oleh Abner, panglimanya Saul. Nah, tetapi rupanya hal itu tidak berlangsung lama karena Isboset dibunuh oleh dua tentaranya sendiri. Sehingga akhirnya Daudlah yang menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Di sini kakak ada 5 poin yang harus adik-adik catat.
Yang pertama, ingatlah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah melupakan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup adik-adik, dalam hidup kita, itu pasti Tuhan genapi. Mungkin Tuhan berjanji buat adik-adik, adik-adik mungkin punya masalah dalam belajar. Adik-adik berdoa, Tuhan tolonglah aku dalam belajar supaya aku bisa lebih mengerti. Kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti menepati janjinya. Tuhan akan memberikan hikmat untuk adik-adik dalam belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, penggenapan janji Tuhan itu kita harus sabar menunggu. Karena janji Tuhan itu tidak bisa instan. Contohnya siapa ya, Daud tadi, dia menjadi raja nggak langsung lahir, begitu lahir jadi raja, enggak. Tetapi dia melalui proses demi proses. Dia disuruh mengembalakan kambing domba dulu. Menggembalakan artinya memelihara ya. Nah, dia awalnya cuma memelihara kambing domba cuma kecil, nggak sampai 10, cuma 2, cuma 3 ekor. Tapi dia lakukan itu dengan setia. Kemudian akhirnya dia punya peluang maju peperangan. Pada awalnya dia mengalahkan Goliat, lalu diangkat lagi menjadi menantunya Saul, ya. Nah, sehingga pada akhirnya dia melalui tahap demi tahap sehingga sampai akhirnya janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja itu tergenapi dalam hidupnya. Jadi kalau adik-adik sekarang mungkin sedang berdoa untuk sesuatu tentang papa mama atau tentang pelajaran di sekolah atau tentang apapun yang menjadi kerinduan di hati adik-adik, bersabarlah menunggu ya, karena ada saatnya nanti Tuhan akan menjawab doa adik-adik. Yang ketiga, kita harus belajar menghormati orang-orang yang memimpin kita. Ya, kalau adik-adik di rumah, yang pemimpin di rumah kan siapa? Kan ada papa, ada mama. Adik-adik juga harus belajar menghormati orang tua. Kalau di sekolah ada guru-guru yang mengajari adik-adik dalam belajar, ya, juga harus belajar menghormati mereka. Walaupun sekarang juga kan nggak ketemu guru secara langsung ya, nggak bisa ketemu bapak ibu guru secara langsung, nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung. Tetapi bagaimanapun juga mereka juga adalah orang-orang yang bimbing adik-adik dalam belajar. Kalau nggak ada bapak ibu guru, adik-adik kan tidak mungkin mengerti pelajaran yang sudah diberikan gitu. Ya, jadi belajar menghormati gurunya adik-adik juga. Kemudian kalau di gereja, siapa yang memimpin adik-adik? Ya, ada kakak sekolah minggu, ada guru-guru sekolah minggu. Adik-adik juga harus belajar menghormati kakak sekolah minggu yang ada di gereja. Seperti itu. Ya, sama seperti Daud yang selalu menghormati Saul, walaupun Saul itu benci sama Daud, dia selalu berusaha membunuh Daud apapun ya. Dia selalu berusaha membunuh Daud, dia selalu mengejar Daud dimanapun dia berada. Tetapi Daud selalu menghormati Saul. Tandanya apa? Waktu Saul mengejar Daud sampai di gua Adulam, Daud sebenarnya ada kesempatan untuk membunuh Saul. Bahkan orang-orangnya di sekeliling Daud tuh panas-panasin Daud. Mereka bilang sama Daud, "Tuanku, itu musuhmu sudah di depan mata, bunuh aja," gitu ya. Tapi Daud tidak mau, karena merasa bahwa dia adalah pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan dia tidak mau melangkahi orang yang memimpin dia, walaupun orang itu benci sama dia. Ya, dan dia tidak mau melangkahi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap sabar menunggu janji Tuhan dalam hidupnya. Lanjut ya, yang keempat, Daud tidak pernah melupakan orang-orang yang sudah membantunya selama dia dalam masa penantian, dalam masa penantian janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak pernah melupakan orang-orang yang sudah membantunya. Saat dia sudah menjadi raja,
Dia mengangkat orang-orang yang membantunya itu dalam pemerintahannya itu mereka diberi pangkat yang sangat tinggi. Mereka diangkat menjadi panglimanya, menjadi orang-orang yang penting dalam pemerintahannya. Dan Tuhan dalam menggenapi janjinya dalam hidup kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, adik-adik. Ingat itu, Dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membantu kita dalam mencapai janjinya, dalam mencapai rencananya dalam hidup kita. Ya, dan ini yang poin kelima yang paling penting, yaitu persiapkan diri adik-adik untuk mencapai cita-cita. Doakan cita-cita adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik pengen punya cita-cita, ada yang mungkin pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi dokter. Cari mulai sekarang apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi polisi, menjadi dokter, menjadi guru. Ya, adik-adik yang pengen jadi polisi, mulai olahraga, entah itu ikut basket, ikut voli, ikut apapun untuk memperkuat fisik adik-adik. Kemudian yang jadi guru, yang ingin jadi guru, mungkin adik-adik ingin menjadi guru bahasa Inggris kah, atau menjadi apa, maka pelajari, dalami hal itu adik-adik. Karena siapa tahu mungkin adik-adik yang suka main musik, dalami itu. Adik-adik yang diberi talenta untuk bisa bermain keyboard, bermain gitar, atau adik-adik yang bisa bernyanyi, kembangkan itu. Karena siapa yang tahu Tuhan akan buka jalan kepada adik-adik melalui talenta yang sudah adik-adik berikan. Dan doakan cita-cita adik-adik mulai sekarang. Karena rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu ya dan amin. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Adik-adik, kita akan berdoa menutup firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kakak minta adik-adik menutup mata dan adik-adik dengan segenap hati mengikuti doa yang kakak ucapkan. Mari kita berdoa. Saya yakin, saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, masa depan saya penuh pengharapan. Saya yakin, saya percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan dalam hidup saya pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang Daud yang menerima janji Tuhan. Kita pun juga harus percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita, asal kita taat dan setia. Ya, sebagai penutup kita akan menyanyikan satu pujian janji-Mu Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri dan kita nyanyikan dengan semangat. Dalam
Sampai bertemu di sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Seru bukan? Ya, Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud. Dan seperti janjinya, Daud akhirnya menjadi raja. Seperti yang Tuhan katakan. Adik-adik ketahuilah, sebenarnya Alkitab itu penuh dengan janji Tuhan. Setiap orang yang membaca Alkitab, yakni kita semua, mewarisi janji Tuhan itu. Firman Tuhan berkata bahwa semua janji Allah adalah ya dan amin dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya adik-adik sekalian, setiap kali kita membaca Alkitab, setiap kali kita mendengar janjinya, aminkanlah itu. Kemudian hiduplah, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan lihatlah betapa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, Dia genapi dalam hidup kita sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, aminkanlah firman-Nya, aminkan janjinya, dan ingatlah Tuhan setia, sehingga kita senantiasa dapat hidup dalam pengharapan, memandang kepada masa depan dengan hati yang gembira, sukacita, optimis di dalam Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita berpisah, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.